Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Memasuki kepada riwayat ketiga, yakni riwayat dari At-Tufail, saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha, seibu. Beliau berkata, "Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Qultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Qalu wa antum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Thumma marartu bi nafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibn Allah. Qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Faqala hal akhbarta biha ahadan? Qultu na'am. Qala fa hamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad wa sahahahu Al-Albani fi as-silsilah as-sahihah. Dari Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha, seibu. Artinya Ibu Aisyah dan Tufail ini sama, tapi beliau bukan putra Abu Bakar. Qala, yakni berkata At-Tufail radhiyallahu taala anhu, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Aku bermimpi seolah aku dalam mimpi ini bertemu dengan sekelompok orang Yahudi. Qultu, aku berkata kepada mereka, innakum la antumul qaum. Sungguhnya kalian ini benar-benar adalah satu kaum yang baik. Laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Kalian ini sebenarnya satu kaum yang beriman. Sekiranya kalian tidak mengatakan Uzair itu anak Allah. Maka orang-orang Yahudi itu pun mengatakan, dan demikian pula kalian adalah satu kaum yang jaya, satu kaum yang baik. Sekiranya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa syaa Muhammad. Kemudian aku melewati sekumpulan orang-orang Nasara, lalu aku mengatakan kepada mereka, sungguhnya kalian adalah satu kaum. Kalau seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih itu anak Allah, yakni Isa itu anak Allah, mereka pun mengatakan sungguhnya kalian juga adalah seorang kaum, ada satu kaum. Sekiranya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa syaa Muhammad. Maka ketika esok harinya aku ceritakan kepada siapa yang aku ceritakan, yakni siapa yang aku temui aku ceritakan. Kemudian aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpiku semalam. Lalu beliau bersabda, hal akhbarta biha ahadan? Apakah engkau menceritakan tentang hal ini kepada seseorang? Qultu na'am. Aku bilang iya. Qala, maka berkata Tufail, fahamidallah wa asna alaihi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri dan beliau kemudian
bertahmid dan bersalawat, artinya muji Allah kemudian bersalawat, lalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum. Sungguhnya Tufail ia semalam bermimpi dengan satu mimpi yang ia telah menceritakan mimpi ini kepada siapa yang ia ceritakan di antara kalian. Artinya dia telah menceritakan kepada beberapa orang di antara kalian. Wa innakum akan, dan Nabi mengatakan sesungguhnya kalian telah mengatakan satu kalimat, kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Yang waktu itu aku terhalang untuk melarang kalian daripadanya oleh hal ini dan itu. Artinya ada hal-hal yang melarangku, mencegahku untuk melarang kalian mengucapkan Masya Allah wa sya Muhammad. Fala taqulu, maka janganlah kalian mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad. Janganlah kalian mengatakan menurut kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu masya Allah wahda, akan tapi katakanlah menurut kehendak Allah semata. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Dalam hadis Tufail ini, yakni di sini menyebutkan bahwa Tufail bermimpi bermimpi di dalam tidurnya bertemu dengan sekelompok orang Yahudi dan Nasara. Wa qawlu ka'anna ismuha al-ya wa jumlah ataitu khabaraha. Ka'anni, yakni ka'anna ini khabarnya isim dari in annanya ya, ka'anni, dan khabarnya adalah ataitu. Ka'anni ataitu, seolah-olah aku mendatangi sekumpulan orang-orang Yahudi. Nafar, kata-kata nafar dalam bahasa Arab itu menunjukkan jumlah antara 3 sampai dengan 9 orang untuk menyebutkan orang, yaitu al-Yahud adalah pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian ketika Tufail mengatakan la antumul qaum, ini adalah pujian, haula humur rijal, seperti mereka mengatakan mereka itulah lelaki sejati. Kalau ini kalian sungguh suatu bangsa, satu kaum yang suatu pujian, kalimat satu pujian, la antumul qaum, sungguh kalian adalah suatu kaum, yakni pujian, kaum yang hebat, kaum yang demikian dan seterusnya. Uzair, kata-kata seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak Allah, Uzair adalah seorang yang saleh, Ija'al Yahud annahu ibnullah, yang orang-orang Yahudi mereka menganggapnya sebagai anak Allah. Wa hadza min kizbihim, dan inilah salah satu kedustaan orang-orang Yahudi. Dan ini adalah kekafiran yang nyata. Wal yahud lahum matsalik katsirah, lakin khussat hadhihi. Banyak kesesatan orang Yahudi, namun yang paling khusus dan paling menonjol adalah menganggap Uzair putra Allah, anak Allah. Li'annaha min a'dhamiyya wa syuriya indahum, karena ciri khas daripada Yahudi yang paling menonjol dan paling populer dan paling besar adalah menganggap Uzair adalah anak Allah. Wa subhanallah amma yaqulun, dan Allah Maha Suci dari segala apa yang mereka katakan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah itu ahadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah zat yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkataan Masya Allah wa sya Muhammad, hada syirkun asgar. Ini Masya Allah wa sya Muhammad, menurut kehendak Allah dan kehendak Muhammad, ini adalah kesyirikan kecil. Lianna sahabat alladziina qalu hadza wa la syakka annahum la ya'taqiduna anna masyiatar Rasul sallallahu alaihi wasallam musawiyatun li masyiatillah. Karena para sahabat
mereka yang mengatakan kalimat ini, sehingga kalimat ini termasuk syirik kecil bagi mereka. Sebab tidak mungkin para sahabat radhiyallahu taala ketika mengatakan masya Allah wa sya Muhammad, tidak mungkin mereka memaksudkan bahwa kehendak Allah sama dengan kehendak, bahwa kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kehendak Allah, tidak mungkin. Maka pada hak mereka, pada ucapan mereka orang-orang, yakni para sahabat ketika mengatakan masya Allah wa sya Muhammad, tidak mungkin syirik besar, ini syirik kecil. Oleh karenanya Nabi pada awalnya tidak mencegahnya. Pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencegahnya, karena para sahabat tidak mungkin mengatakan itu dalam maksud menyamakan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak Allah. Ini fantaqadu alaihim taswiyata masyiati Rasul sallallahu alaihi wasallam masyiati Allah azza wa jalla bil lafzi ma'admi ma qalahu haula'il yahud fi haqqillah jalla wa ala. Di sini ketika Tufail dalam mimpinya bertemu dengan sekumpulan orang Yahudi, mereka mengkritik, yakni mengkritik kaum muslimin karena ucapan mereka yang menyamakan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak Allah azza wa jalla dalam ucapan. Padahal yang mereka ucapkan, yakni yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, justru tentang hak Allah ini justru lebih besar, karena dia mengatakan Uzair anak Allah, sementara kaum muslimin waktu itu hanya mengatakan masya Allah wa sya Muhammad, masya Allah wa sya Muhammad, yang hanya mencari, yakni sebagai bentuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat syirik kecil karena para sahabat tidak mengucapkannya dengan keyakinan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan kehendak Allah. Jadi di sini Tufail, saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha seibu, mengatakan kepada orang-orang Yahudi, seandainya kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah, niscaya kalian adalah orang-orang yang hebat, kaum yang hebat. Sebuah pujian. Kemudian mereka mengkritik, tidak mau memperbaiki apa yang semestinya mereka perbaiki, namun justru mereka membalik kritik kepada kaum muslimin. La antum wa antumul qaum. Kalian pun demikian. Kalian ini juga akan adalah menjadi kaum yang hebat. Laula annakum taquluna, kalau seandainya kalian tidak mengatakan Muhammad masya Allah wa sya Muhammad. Kalau kalian tidak mengatakan masya Allah wa sya Muhammad menurut kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tentulah kalian menjadi satu kaum yang hebat. Ini dia membantah dengan bantahan yang lebih lemah, karena kedudukan ucapan para sahabat tentang ini adalah kesyirikan kecil, sedangkan ucapan mereka adalah kesyirikan besar. Kemudian ketika itu Tufail berjalan lagi bertemu dengan sekumpulan orang-orang Nasara. Lalu beliau juga mengatakan seperti yang beliau katakan kepada sekumpulan orang-orang Yahudi, ini dalam mimpi. Antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibn Allah. Kalian ini adalah satu kaum yang hebat. Seandainya kalian tidak mengatakan al-masih ibn Allah, ini mengisyaratkan bahwa mereka orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa alaihi salatu wassalam manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah seperti para rasul lainnya, seperti juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah tempatkan Nabi Isa melebihi daripada kedudukan beliau sebagai hamba dan utusan Allah dengan mengatakan anak Allah. Nabi Isa adalah Isa ibnu Maryam, dan dinamakan dengan Al-Masih yang artinya makna masih, wa huwa fa'il bermakna fa'il. Li'annahu kana la yamsah da'aha illa bari abi ibnillah. Dikatakan Al-Masih karena yang suka mengusap. Yakni di antara kemujizat Nabi Isa, beliau kalau ada orang yang luka, cacat
atau orang yang sakit diusap bagian yang sakit atau cacatnya maka akan sembuh. Orang buta diusap bagian wajahnya maka akan bisa melihat. Oleh karena itu Nabi Isa disebutkan Al-Masih, bermakna masih, yaitu yang mengusap. Seperti orang yang kena lepra, kena penyakit kulit, sopak, itu kalau diusap oleh Nabi Isa maka sembuh seketika tanpa kesulitan apapun. Dan ini mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sehingga beliau pun disebut, digelari dengan Al-Masih Ibnu Maryam. Al-Masih putra daripada Al-Maryam, yakni orang yang mengobati manusia, nabi yang mengobati dengan cara mengusapkan tangannya pada bagian yang sakit dari kaumnya. Di sini banyak kisah tentang hal ini. Wasyaitanu la'iba bin nasara faqalu huwa ibnullah. Nah, syaitan ini merayu, membisikkan kepada manusia, orang-orang Nasara, sehingga mereka mengatakan huwa ibnullah, Isa adalah putra Allah. Li'annahu ata biduni ab, hanya karena Nabi Isa terlahir tanpa ayah. Kama qala fil Qur'an, kama kana fil Qur'an, fa nafakhna fiha min ruhina, qalu huwa juz'un min Allah, li'anna Allah adhafahu ilaihi wal juz'u huwal ibnu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 91, "Fanafakhna fiha min ruhina," maka kami tiupkan, yakni pada janin Nabi Isa yang masih di dalam perut ibundanya, dari roh kami. Mereka mengatakan huwa juz'un minallah, bahwa Nabi Isa ini adalah bagian dari Allah. Karena sungguhnya Allah menisbatkan roh Nabi Isa kepada dirinya, dan bagian dari Allah adalah anak Allah. Ini satu logika dan satu analogi yang keliru. Waruh ala rajih inda ahli sunnah dzatu latifatin tadkhulul jism wa tahullu fihi kama yahullul ma'u fit tini wal yabis. Walihada yakbiduha al-malaku 'inda al-mauti wa tukaffan wa yus'adu biha wa yaraha al-insanu 'inda mautih. Yang benar, roh itu yang rajih menurut ahlu sunnah, dia adalah suatu zat yang lembut, satu zat yang lembut, dan dia memasuki ke seluruh bagian tubuh manusia, seperti air yang meresap pada tanah yang kering. Ini tanah pasir kering kita siramin air, maka air itu akan masuk ke seluruh sela-sela di tanah itu. Demikian pula roh yang ditiupkan ke dalam jasad manusia, maka dia akan menempati semua bagian dari tubuh manusia, seperti air itu menempati pada seluruh bagian tanah yang kering itu. Oleh karena itu ketika malaikat maut mencabut nyawanya, maka ruh itu dikafani dan dibawa ke langit. Dan wa yara al-insanu inda mauti, dan seorang ia melihat dirinya ketika matinya. La ilaha illallah. Yara al-insan inda mauti. Manusia akan melihat rohnya ketika dia mati. Fas-sahih, yang benar, annaha dzatun, bahwa roh itu adalah satu zat, satu makhluk. Wa in kana ba'dun nas yaquluna inna sifah, meskipun sebagian orang mengatakan bahwa roh itu adalah sifat, akan tapi tidak demikian. Wal hayatu sahihun annaha sifatun, benar bahwa kehidupan itu adalah sifat. Lakin ar-ruh zat, akan tapi roh itu adalah suatu zat, satu makhluk. Idan naqulu li haula'i nasara, oleh karena itu kita katakan kepada kaum Nasara, innallaha adhafa ruha Isa ilaihi kama adhafa al-baita wal masajid wan naqa ilaihi wa ma asbaha dzalika ala sabilit tasyrif wa ta'zim. Bahwa sungguhnya Allah menisbatkan roh kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan sebagaimana Allah menisbatkan al-bait kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menisbatkan roh Nabi Isa kepada dirinya, kepada Allah, seperti Allah menisbatkan Baitullah kepada Allah, Baitullah Al-Haram, Masajidullah, ini Allah nisbatkan kepada namanya. Wa naqatullah, onta Allah,
Wa ma asbaha dzalika ardullah, bumi Allah, semua disebutkan, dinisbatkan dengan nama Allah, tidak menunjukkan bahwa ia bagian dari Allah, sebagaimana dugaan mereka ketika mengatakan wa nafakhna min ruhina wa nafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan ke dalam jasadnya, dalam janin itu dari ruh kami. Ruh kami ini bukan ruh yakni dari bagian Allah, tapi ruh dari ciptaan Allah. Seperti Allah mengatakan ibadi, hamba-hambaku, bukan berarti hamba-hamba itu adalah bagian dari Allah, namun hamba-hambaku adalah mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kalangan manusia dan jin dan juga yang lainnya. Dan disebutkannya sesuatu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka memuliakannya. Maka ketika dikatakan fanafakhna fiyha min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam jasadnya dari ruh kami untuk memuliakan ruh yang Allah ciptakan, yang kemudian untuk dimasukkan ke dalam jasadnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai bentuk takdim dan tasyrif, yaitu pemuliaan, untuk tujuan memuliakan. Wala syakka anna al-mudhafa ila Allah yaktasibu syarafan wa 'azamatan, dan tidak diragukan bahwa sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, jazakallahu khairan barakallahu fiik, yaktasabu syarafan wa 'azamatan, maka sesuatu itu akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan. Hatta inna ba'dha syu'ara yaqulu fi ma'syuqatihi, sehingga sampai ada seorang penyair yang mengatakan di dalam bait-bait syair kerinduannya, dia mengatakan la tad'uni illa biya abdaha fa innahu asyrafu asma'i. La tad'uni, janganlah engkau memanggilku, illa, kecuali dengan ya abdaha, wahai budaknya. Fa innahu, karena sungguhnya panggilan seperti itu, asyrafu asma'i, adalah panggilan nama-namaku yang termulia. Nah, ini mengatakan asma'i itu adalah bagian, atau abdaha bagian daripadanya, bukan bagian, tapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan apa yang diidhafahkan kepada Allah adalah untuk memuliakan Allah Subhanahu, untuk memuliakan Allah, hendak memuliakan sesuatu yang dinisbatkan kepadanya, seperti bumi Allah, masjid Allah, rumah Allah. Maka untuk memuliakan hal-hal yang disebutkan dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaulu, ucapannya, yakni ucapan dari Tufail, falamma asbahtu akhbartu bi aman akhbartu, maka ketika esok harinya aku ceritakan apa yang aku mimpi, apa yang aku lihat dalam mimpiku kepada orang yang aku temui. Maksudnya dengan ungkapan di sini adalah tidak menyebutkan siapa-siapa yang disebutkan, siapa-siapa yang diceritakan oleh Tufail. Artinya yang diberi cerita oleh Tufail. Al-maksud bihadhi ibarah al-ibham, sengaja untuk tidak menyebutkan nama-nama. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka minal yammi, yakni menenggelamkan mereka, siapa yang ditenggelamkan, man ghashiyahum. Wal ibham qad yakunu lit-ta'dim kama fil ayat al-madhkurah, wa qad yakunu lit-tahqir hasba siyaq. Faghashiyahum man ghashiyahum, yakni Allah meliputi mereka, melindungi mereka dari air laut, dari tenggelam, yakni siapa yang Allah liputi mereka, yang Allah lindungi mereka. Ini ibham serupa ini kadang untuk tujuan pengagungan, Allah ingin memuliakan, seperti pada ayat Toha ayat 79 78 ini. Waqad yakunu litahqir, dan kadang untuk menghinakan. Ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Waqad yuradu bi ma'nan akhar, dan kadang dimaksudkan untuk arti yang lain, yaitu penggunaan kata semacam ini, yakni falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Bentuk kalimat serupa ini memiliki tujuan pengagungan ataupun penghinaan atau yang lainnya.
Kemudian perkataan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Tufail, hal akhbar tabiya ahadan, apakah engkau telah menceritakan hal itu kepada seorang? Yani Nabi bertanya dengan pertanyaan ini, di annahu law qala lam ukhbir ahadan, kalau seandainya Tufail mengatakan aku belum menceritakan kepada seseorang pun, maka dugaan kuat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan la tukhbir ahadan hada huwa dhahir. Kalau seandainya Tufail belum menceritakan kepada seorang pun mengenai mimpinya ini, tentu Nabi mungkin dohirnya dari kalimat ini menunjukkan beliau akan mengatakan kepada Tufail, jangan kau ceritakan. Namun karena Tufail telah menceritakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hukum dari ucapan itu alaihi salatu wassalam. Lakin nama qala innahu akhbara bi asara la budda min bayani lin-nasi umuman. Kalau seandainya Tufail belum menceritakan, maka Nabi akan melarang menceritakannya dan akan menjelaskan hukumnya. Namun karena Tufail telah memberitahukan kepada orang-orang secara umum, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau harus menjelaskan kepada semua orang. Li'anna syai'a idan tashara yajibu ayyu'lana anhu. Karena sungguhnya sesuatu apabila telah tersebar beritanya wajib diterangkan. Wajib diumumkan, dinyatakan, dijelaskan. Bi khilafi idza kana khasan, beda kalau itu masih cerita satu kepada dua orang, maka masih bisa dikatakan, masih bisa dicegah. Namun kalau sudah diceritakan banyak orang, maka orang-orang akan bercerita pula kepada yang lainnya, maka susah. Oleh karena itu, fahada yukhbir bi man wasalahul khabar. Ini kalau seorang diri atau dua orang maka bisa diberitahu. Namun kalau sudah diberitakan secara lebar, maka ini harus diterangkan secara umum pula, agar mereka yang mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlanjur mendengar cerita dari Tufail segera tahu dan menahan diri dari mengucapkan kalimat seperti itu, dan juga memberitahukan kepada orang-orang yang telah mendengar cerita dari Tufail. Kemudian perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yamnauni kada wa kada, yamnauni al-haya, kama fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, yakni Nabi mengatakan karena yamnauni min al-haya, karena yamnauni al-haya, rasa malu saya yang mencegah saya untuk melarang kalian, rasa malu saya yang menahan diri saya untuk melarang kalian dari mengucapkan kalimat seperti itu. Ini tersebut di dalam riwayat lain. Walakin laisal haya min ingkaril batil, tapi di sini bukan rasa malu dari mengingkari kebatilan. Walakin an yanha anha duna ayyamurahu Allah bidzalik, yaitu beliau malu melarang perbuatan seperti itu tanpa adanya perintah dari Allah tabaraka wa taala. Hadzal ladzi yajibu an tuhmal 'alaihi hadhihi lafdhah in kanat mahfudatan annal haya alladzi yamna'u laisal haya minal inkar. Inilah yang harus kita artikan lafaz ini apabila memang benar riwayat tentang yang mengatakan bahwa rasa malulah yang mendorong Nabi atau yang melarang Nabi, mencegah Nabi untuk mengingatkan kemungkaran ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah malu untuk menyampaikan kebenaran. Akan tetapi malu yang dimaksudkan di sini ayung kira syai'an qad daraja 'alal alsinah wa alifahun nas qabla ayyumar bil ingkar, yaitu rasa malu beliau untuk mengingkari sesuatu yang sudah terlanjur menyebar di lidah manusia, di lisan manusia, dan orang-orang sudah menjadi terbiasa dengan kalimat itu. Beliau malu untuk mengingatkan kemungkaran itu sebelum adanya perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ini rasa, artinya ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang beliau mengira meyakini suatu kemungkaran, namun ketika tidak ada perintah dari Allah, maka beliau tidak berani melarang sampai adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar melarang. Seperti minuman khamr. Bagian nas yasrabuna hatta hurrimat fi suratil Maidah. Orang-orang mereka zaman dulu pada awalnya masih minum khamr. Sudah masuk Islam dan Islam sudah datang, tapi mereka masih minum khamr. Sampai akhirnya turun surat Al-Maidah yang secara tegas melarang, baru Nabi melarang membacakannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa minuman khamr itu jelek
dan beliau pun tidak pernah minum sepanjang hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima lam yu'mar bin nahyi an sakat. Ketika Nabi tidak diperintah untuk melarang minuman khamar, maka beliau diam. Beliau diam. Walamma husilat tanbih ala dzalika bi inkariha ulai yahud wan nasara ra'a sallallahu alaihi wasallam annahu la budda min inkariha lidukhulil laumi 'alal muslimina bin nutqi biha. Maka ketika telah ada yakni peringatan at-tanbih ala dzalik, peringatan mengenai ucapan masyaallah wa syi'ta, berupa pengingkaran orang-orang Yahudi dan Nasara yang dilihat oleh yakni yang di dalam mimpi, dilihat dalam mimpi oleh Tufail, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang beliau wajib mengingkarinya, karena Tufail telah bercerita kepada orang-orang. Karena di sini sudah ada celaan terhadap kaum muslimin, yaitu dalam ucapan mereka terhadap perkataan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini suatu celaan dari kaum musyrik, dari kaum Nasara dan Yahud kepada kaum muslimin. Yang di situ sebenarnya Nabi sudah mengetahui itu suatu yang batil, namun Nabi malu untuk mencegahnya sebelum adanya perintah dari Allah. Namun ketika terlanjur diucapkan yakni celaan semacam itu kepada kaum muslimin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau mengingatkan dan melarang kaum muslimin untuk mengucapkan kalimat Masya Allah wa sya'a Muhammad, sehingga Nabi mengatakan qulu Masya Allah wahdah, ucapkan oleh kalian Masya Allah wahdah, yakni menurut kehendak Allah semata. Nahahum anil mamnu', maka Nabi melarang mereka dari sesuatu yang terlarang dan menjelaskan kepada mereka apa yang boleh. Ya, di sini maka jelas sekali bahwa ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad ataupun yang lainnya ini adalah kalimat yang mengandung kesyirikan, yang selazimnya, selayaknya dihindari dan wajib bagi kita untuk menghindari. Dan bila hendak mengatakan, maka mengatakan yang benar, yaitu seperti yang diajarkan oleh Nabi, Masya Allahu wahdah, atau Masya Allahu summa sya'a fulan, menggunakan summa, menurut kehendak Allah, kemudian baru sesuai dengan kehendak si fulan. Hadza naktafi, wa insyaallah kita akan bahas selanjutnya, yaitu poin tentang kesimpulan daripada bab ini, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.